Mas Zaki. Kali ini saya tidak sendiri, akan diskusi dengan ini pakar hukum yang sangat senior yang menangani banyak kasus besar di Indonesia. Pak Beni, apa kabar Pak Beni? Ya, apa kabar Bang Jaki? Dari Bandung atau dari Jakarta Pak? Dari Jakarta, kebetulan Oh, Jakarta. saya sekarang lagi di Jakarta. Jadi Senin Oh. sampai Kamis saya banyak di Jakarta. Oh, gitu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin rata-rata Iya. di Bandung. Oh, gitu. Atau kadang sampai Minggu saja lah di Bandung. Di kantor tuh ada Jakarta, ada di Bandung. Ada Mana Jogja lagi? juga. Jogja ada juga. Iya, Pak Beni. Bandung, Jakarta, dan Jogja. Tapi semua udah didelegasikan ya? Sama Ada, masing-masing tempat ada koordinator tim. ada koordinator tim. Iya. Terutama pengacara muda ya. Ya, saya berdayakan juga pengacara-pengacara muda sekarang ya, supaya semangat anak muda ini. Kan Wapres kita Iya. juga anak muda Oh sekarang. ini luar biasa. Baik, Pak Beni, ini ada kasus menarik Calon yang Pak Beni Wapres. cerita kemarin itu soal apa? Bagaimana Pak Beni menghadapi kasus Hotman Paris. Ya, Ini kasus apa Pak Beni? jadi ini ada kasus tanah ya di Menteng nomor 37. Saat ini untuk kasasinya saya dapat kabar dia juga menggunakan jasa Hotman Paris. Ya, jadi di sini juga kasus ini sudah berjalan sudah lama, di mana klien kami ini pembeli bertingkat baik. Dia sudah beli tanah itu dari 2007, dia beli tanah dari IWKI ya, dan dia beli sudah dalam hal ini berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi perlu saya cerita sedikit sejarahnya. Antara PGI dengan IWKI ini bersengketa. Dalam persengketaan itu IWKI menang. Nah, setelah IWKI menang, kemudian ditawarkan kepada klien kami Pak Hendru Sastrusnandar. Kemudian setelah dilakukan bahkan sampai dengan dilakukan eksekusi pengosongan baru diserahkan kepada Pak Hendru Snandar. Artinya sudah clear and clean. Nah, Pak Hendru Snandar kemudian dia sudah selesaikanlah kewajibannya, jadi dia bayar yang untuk kewajiban tanahnya dia selesaikan. Kemudian kalau surat-surat selesai, nah, baru dia nanti ada kewajiban bayar lagi. Jadi karena baru diselesaikannya sampai dengan tahap jual beli tanah dan surat belum, tentu yang dia selesaikan yang sampai dengan jual beli tanah kan begitu. Nah, setelah dia kuasai, dia sempat benteng, tiba-tiba ada sekelompok ormas yang tiba-tiba menduduki ya, dan kemudian ormas-ormas ini yang dia ceritakan dia sangat kaget. Nah, tiba-tiba katanya ini tanah sudah milik udah milik pihak lain, pihak ketiga katanya. Jadi rupanya katanya IWKI dengan PGI ini diam-diam sudah melakukan kesepakatan perdamaian katanya. Nah, dengan dasar kesepakatan perdamaian tersebutlah kemudian PGI katanya sudah jual kepada PT Nirwana. Nah, dari PT Nirwana ini kemudian yang lucunya lagi PT Nirwana katanya punya utang sama PT Wisesa. Nah, diselesaikan melalui lelang sukarela. Nah, kalau dibilang lelang sukarela, ini juga ada kejanggalan. Yang namanya dilakukan lelang kan harusnya tanah tersebut dipasang hak tanggungan. Nah, nggak seperti kita pinjam uang ke bank, dipasang hak tanggungan, nggak bisa jual, langsung dilakukan lelang. Lah, kalau sekarang dilakukan lelang sukarela dengan dasar utang piutang, yang tanah tersebut nggak pernah dipasang HT kan aneh. Nah, akhirnya katanya dengan dasar lelang sukarela yang boleh dibilang pelaksanaan lelang itu pun hanya 1-2 hari, kemudian keluar pemenang lelang katanya PT Wijaya Wisesa. Nah, PT Wijaya Wisesa ini klien kami waktu itu baru tahu, oh berarti dikuasai oleh Wijaya Wisesa. Nah, atas dasar itu klien kami kemudian juga pernah melakukan gugatan-gugatan sebelumnya, tapi di NO karena ada salah menempatkan pihak, akhirnya dia konsultasi lah sama kita. Nah, saya lihat bahwa ini berarti harus digugat semuanya dari WKI, PGI ya sampai dengan ke wisesa-wisesanya kan begitu ya. Nah, kemudian saya layangkan gugatan di tahun 2018 dengan perkara nomor 529, dan di dalam jawabannya itu waktu itu Wisesa mengatakan bahwa itu tanah memang masih milik dia, sehingga terjadi jawab menjawab sampai dilakukan sita jaminan. Dan waktu dilakukan PS pun kepada majelis hakim, kuasa hukumnya masih menyatakan dikuasai oleh Wijaya Wisesa. Nah, tapi ketika menjelang putusan sesudah dilakukan sita jaminan, tiba-tiba ada perlawanan dari Inti Bangun yang menyatakan bahwa tanah itu ada milik Inti Bangun, ya tentu jadi kurang pihak di NO ya atas perlawanan Inti Bangun itu. Nah, karena itu ya tentu saya juga sadari ini kurang pihak, kita gugat ulang. Kali ini saya gugat sampai dengan ke Inti Bangunnya di tahun 2021.
Ya, jadi yang kemarinnya itu perkara nomor 529 DNO. Nah, kemudian kita ulang lagi di tahun 2021 kita gugat dengan perkara nomor 754. Nah, ini dikabulkan sampai dengan sita jaminan. Kemudian kita cek di Kumham. Ya, dan menurut pengakuan Inti Bangun pun katanya dia sudah beli sudah cukup lama dari 2013. Ya. Nah, di sini lah yang saya kaget ya, karena pada saat bersamaan dengan itu juga klien kami ini juga dilaporkan polisi di Polda Metro, Pak. Jadi di dalam dikatakan melakukan laporan di pasal 263 dan 266 dengan dasar katanya karena membuktikan ke pengadilan bahwa dia ngaku-ngaku sebagai pemilik tanah padahal dia udah pernah melaporkan IWKI katanya pidana dan terbukti penggelapan. Padahal klien saya melaporkan IWKI itu kan atas perbuatan IWKI yang mana dia sudah bayar, kok bisa bikin perjanjian perdamaian. Ya kan itu kan betul dong dia bikin laporan polisi, ya kan, karena diduga kan WKI bisa melakukan konspirasi dengan PGI dan diduga kuat, kita nggak tuduh, diduga kuat bisa juga melakukan konspirasi dengan Nirwana Wisesa dengan Inti Bangun. Nah itu jadinya. Nah kemudian dari Polda dilihat ya klien kami memang sempat jadi tersangka, kemudian setelah ditindaklanjuti di SP3 karena terbukti tidak bersalah ya dan tidak cukup bukti. Akhirnya dengan dasar demikian ya klien kami juga merasa optimis dong, makanya di 2021 pun kita lakukan gugatan kan. Nah pada saat kita lakukan gugatan itu kita kan juga cek ke Kumham, ternyata sebagian pemilik saham yang ada di Nirwana, contoh ada Heri Wijaya misalnya ya, Budiman, itu orang-orang itu pasti ada di tempat-tempat PT lainnya. Jadi PT yang pemegang saham PT Nirwana itu juga pemegang saham di PT Wisesa. Pemegang saham ini juga pemegang saham di Inti Bangun. Yang lucunya lagi PT Wisesa sendiri pemegang saham di Inti Bangun. Lo ada apa jual beli dilakukan di antara mereka? Padahal kan udah keluar pajak jual belinya. Di sini saya lihat ada dugaan nakal nih, dugaan konspirasi dan yang lucunya lagi waktu Wijaya Wisesa itu bersidang di perkara nomor 529, dia sampaikan dalam risalah buktinya yang akan saya sampaikan di sini. Nah, ini bisa disiut ya. Ada daftar bukti Wijaya Wisesa Realty ya. Nah, ini bisa disiut. Jadi di sini dalam bukti TT1 dia menyampaikan salinan sertifikat ya. Dalam salinan sertifikat ini jelas terbukti secara sah ya di perkara 529 meyakinkan bahwa PT Wijaya Wisesa Realty adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Menteng nomor 37. Nah kalau sekarang terjadi pelaporan polisi dari si pembeli yang namanya Inti Bangun, dia bilang katanya ada 263, 266. Kemudian direktur daripada Wijaya Wisesa itu yang sekarang jadi komisaris ya, komisaris di PT Inti Bangun. Tapi di Wisesa dia sebagai perwakilan dari Wisesa waktu dia bikin laporan polisi atas nama klien kami. Nah yang jadi pertanyaan saya, ini kan masuk jadi putusan pengadilan dalam risalah bukti ini. Putusan pengadilan ini kan merupakan akta otentik. Nah kalau sekarang Inti Bangun melakukan pelaporan lagi karena dia kemudian melaporkan klien saya di Mabes Polri nih. Katanya ada lagi pasal 263, 266 nih. Nah sekarang ketika kita lakukan gugatan di tahun 2021 di 754 dan kita gugat sampai ke Inti Bangunnya, dilakukan cita jaminan dengan tanah Menteng tersebut dan dinyatakan klien kami pembeli beretikat baik, dinyatakan jual beli yang dilakukan oleh klien kami itu sah. Ya. Nah, sekarang di mana yang boleh dibilang ada kesalahan klien kami? Nah, kalau dia bilang katanya bahwa klien kami pernah melakukan laporan polisi terhadap IWKI dan itu dibukti dihukum, terbukti ya dihukum. Nah klien kami juga ada bukti kan, ada perdamaiannya juga ya untuk mendengarkan hukuman IWKI. IWKI ngakui yang benar itu ada klien kami dia jual. Jadi ada dugaan kenakalan dia dengan PGI kan, IWKI dengan PGI ini. Nah karena dasar alas haknya tersebut cacat, karena kita tahu perjanjian itu berlaku pasal 1320 Perdata, di mana 1320 Perdata berlaku cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Ini kan menjadi sebabnya tidak halal. Kenapa? Karena berdasarkan fatwa MA, karena sempat dilakukan upaya hukum dan keluarlah fatwa MA yang menyatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap itu sifatnya
adalah harus lebih diutamakan dan perjanjian perdamaian itu harus dikesampingkan, artinya dari awal, dari inti bangun ini mengetahui loh dia udah dikesampingkan karena kita udah pernah ada perkara 529. Kalau dia sekarang pakai jadi bukti di perkara 754 bahwa dia adalah pemilik. Berarti kan yang 26 diduga 263 266 adalah PT Inti Bangun. Dan apalagi dia tahu nih, waktu itu si Wisesa ini justru, Wisesa kan artinya terima uang kalau kita lihat perjanjian jual beli itu. Wisesa kalau terima uang dari Inti Bangun terus dia mesti mengaku-ngaku sebagai pemilik. Berarti kan Wisesa yang melakukan 263 266 udah bukan pemilik, kemudian dia buktikan itu sertifikat. Mungkin dia tipek atau dia hapus, jangan-jangan itu ada dugaan yang udah pindah nama ke Inti Bangun dari 2013. Lah berarti kalau Inti Bangun bikin laporan polisi di Mabes, siapa yang harusnya jadi tersangka? Kan Wisesa. Kok bisa di dugaan kriminalisasi jadi klien saya katanya yang jadi tersangka, sementara Wisesa yang jualnya enggak. Nah di sini ada dugaan kriminalisasi yang diduga dibantu oleh Dirtipidexus. Ya kita akan menanyakan langsung ya, ada dugaan-dugaan ini ada permainan. Ya karena sempat ya, walaupun ini juga mesti diselidiki lagi, ada dugaan ya, kita nggak boleh tuduh, ada dugaan karena owner daripada Inti Bangun ini mengaku-ngaku dekat dengan Kapolri. Ya tapi ini saya bilang dugaan, tolong diselidiki lagi. Karena nama Pak Kapolri sempat disebut-sebut, dia kenal, waktu itu dia sempat datang ketemu dengan saya, dia bilang dia kenal Pak Kapolri itu dari Misi Kombes katanya. Waktu itu dia memang sempat ada pertemuan untuk perdamaian. Nah saya bilang ya kalau Bapak kenal dengan Pak Kapolri sejak Pak Kapolri Kombes, tapi ini saya bilang dugaan ya, saya nggak boleh tuduh. Karena itu kan berdasarkan cerita-cerita yang nggak boleh saya lontarkan tanpa bukti ya. Jadi ini cuma cerita, saya cerita waktu pertemuan itu. Nah cuman kalau memang seperti itu, apakah hukum karena kedekatan itu bisa dilakukan, jadi dugaan kriminalisasi ini bisa terjadi? Masa sudah berhenti di SP3 di Polda Metro bisa dibuat lagi di Mabes? Kemudian yang lucu bisa dipilih lagi tersangkanya. Lah sekarang kalau saya tanya, jelas-jelas kita bisa buktikan kok di jawaban Wisesa mengatakan bahwa dia adalah ownernya, betul nggak? Nah sekarang kok bisa jadi langsung si klien saya yang jadi tersangka, Wisesanya enggak? Saya tanya ke penyidik, ini 263 266 kan penjualnya Wisesa, dia dirugikan oleh Wisesa dong si Inti Bangun ini, karena pada perkara 529 Wisesa ngaku-ngaku masih sebagai owner. Oh kita cuma dalamnya 263 266, lah ini 263 266 saya bilang, kenapa bisa dipilah langsung Pak Edo jadi tersangka? Nah atas dasar itu saya tidak puas dengan adanya dugaan kriminalisasi di Mabes Polri, saya lakukan pra-peradilan. Dan dalam pra-peradilan kita menangkan, kemarin dinyatakan tersangka itu beberapa hari yang lalu sudah dinyatakan tersangkanya itu tidak sah, sehingga harus dibatalkan. Ya karena dari hakim saya lihat ini adil ya, diperiksa semua dan kita menghadirkan ahli ya. Dan waktu itu Pak Jaki salah satu ahlinya juga ya, ahli perdata dan ahli pidana kita juga hadirkan ya waktu itu. Nah jadi di sini akhirnya kita ungkap. Nah kemudian dalam perkara ini sebetulnya dari pihak Inti Bangun ini juga tidak puas ya. Dia melakukan gugatan atas gugatan kita di Jakarta yang kita menangkan di Bandung. Artinya diuji lagi dong. Dia kan udah keluarkan lagi mestinya yang putusan-putusan yang menurut dia klien saya ini nggak benar. Artinya kalau klien saya salah, dia waktu itu menggugat katanya dia mestinya salah karena sudah pernah melakukan pelaporan kepada WKI, sudah diuji di dua pengadilan baik di Jakarta Pusat maupun di Bandung dengan majelis hakim berbeda, dan kita menang semuanya, kan sudah diuji di pengadilan. Artinya apa yang dia sampaikan bukti-bukti itu pun di kepolisian kita sudah menang dan sudah inkrah. Di Bandung itu sudah keluar kekuatan hukum tetap, di PN Jakarta Pusat juga sudah keluar keterangan berkekuatan hukum tetap. Nah yang kata aneh di sini sekarang ini saya bisa di-shoot ya. Jadi dari panitera sendiri ya, Dwi Setio Kuncoro nih ya, menyatakan ini dengan patut seluruhnya sudah diberitahukan ya. Diberitahukan ya turunan. Jadi sudah dibuat sesuai aslinya nih, dia tulis 1 November 2023, turunan putusan dia dikeluarkan pada tanggal 1 November 2023. Jadi artinya dengan dasar ini, artinya kan Pansek sendiri, yaitu Dwi Setio Kuncoro sudah menyatakan ini sudah diberitahukan semuanya. Sehingga kami melakukan permohonan keterangan berkekuatan hukum tetap. Akhirnya tertanggal 13 November 2023 ini
dikeluarkanlah oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sudah berkekuatan hukum tetap dengan dasar mengacu pada tanda tangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khusus sendiri yang menyatakan ini memang sudah diberitahu semua dengan patut. Ya. Nah, karena sudah inkrah kami sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi, ya, dan saat itu kami juga ajukan permohonan non-banding. Nah, pada saat itu tiba-tiba kami kaget ada surat keterangan bahwa keterangan inkrah dicabut oleh Panitera. Ya, saya bingung bagaimana sejarahnya orang sudah keluar inkrah tiba-tiba dicabut. Ya, karena kami dengar katanya ada kuasa hukum baru kan begitu. Nah, kuasa hukum baru yang mengajukan banding katanya. Nah, jadi kuasa hukum yang lama ini nggak pernah ada pemberitahuan kepada kita dicabut. Dan saya sudah cek waktu itu ke Panitera belum dicabut. Nah, kemudian memang ada dia bikin memori banding, ada kuasa hukum yang baru. Tapi kan yang kuasa hukum lama ini nggak dicabut. Artinya apa? Kalau nggak dicabut kan dia masih sah dong. Dia punya e-court kan, diberitahukan memang lewat e-court. Nah, kuasa hukum yang baru ini, yang banding ini bilang ya saya belum dikasih tahu jadi belum inkrah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti setiap kantor hukum kalau dia lalai atau lupa untuk mengajukan upaya hukum, tentu kliennya disuruh kontrak dengan kuasa hukum yang baru, nanti kuasa hukum yang baru datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan saya belum dikasih tahu, jadi tidak jadi inkrahnya. Apakah pengadilan seperti itu? Nah, atas dasar itu maka saya melakukan pengaduan. Ya, kami minta diperiksa karena surat keterangannya sendiri dikeluarkan oleh Pansek ya, yaitu Dwistio Kuncoro. Kok sekarang bisa dicabut lagi, ditandatangan oleh Panitera lagi? Apakah boleh tanpa, dan saya nggak tahu apakah ketua PN ini juga mengetahui atas perbuatan Panitera di sini. Makanya tentu kami sekarang minta diusut. Ya, minta diusut, diperiksa, dan kami nggak mau klien kami ini dirugikan. Masa sudah dikatakan inkrah, tiba-tiba katanya inkrah bisa dicabut lagi gitu kan, dan katanya sekarang pihak lawan sudah mengajukan permohonan kasasi, dan saya dengar saat ini juga yang mengajukan dan menyatakan kasasi itu dari kantor Dr. Hotman Paris Hutapea. Nah, untuk itulah saya melalui, kalau kebetulan Dr. Hotman Paris Hutapea juga menonton podcast ini, tentu saya minta kepada Dr. Hotman Paris Hutapea setelah mendengar kronologisnya, apakah Anda tahu tentang kronologis yang terjadi, ya, tolong Anda cermati, karena kita sebagai kuasa hukum tentu harus membela kebenaran di atas segala-galanya. Dan saya pikir memang no viral, no justice, jadi saya pikir mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga, kasus ini juga lebih bisa menjadi pembelajaran ya untuk masyarakat. Dan tentunya saya juga mengundang Dr. Hotman Paris Hutapea, silakan kita adu argumentasi, ya, tunjukkan kalau klien Anda benar. Ya, saya juga akan tunjukkan bahwa klien saya adalah pihak yang benar. Saya siap untuk adu argumentasi hukum ya dengan Anda. Dan tentu saya akan somasi kepada PT Inti Bangun, Inti Arta beserta jajarannya, ya, dan juga tentu kepada PT Wijaya Wisesa juga, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, apabila ada tidak juga memohon maaf kepada klien kami, dan tentunya juga kami sudah buktikan ya tentang kita sudah menang di 2 pengadilan, walaupun yang di Bandung sudah inkrah, yang di Jakarta menurut kami harusnya sudah inkrah, tapi ya ini juga kita lagi usut, kita sudah bikin laporan. Ya, saat ini kami juga sudah kembali melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI ya. Kemudian ke Ketua PT juga ya, kita juga udah laporkan ke Ketua PN dan ke KY kita juga akan adukan, karena ini sangat lucu sekali, mana ada sudah inkrah kemudian bisa dicabut oleh seorang Panitera, kan tanda tangan saja cabut, jadi nggak jadi inkrahnya, itu hukum dari mana kan begitu kan. Nah, jadi di sini saya juga minta ya dari rekan Dr. Hotman Paris Hutapea untuk menyadari tentang sebuah ini, dan tentunya apabila tidak juga sadar, maka kami akan segera melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap Inti Bangun dan kawan-kawan, terutama kepada jajaran-jajarannya, baik kepada direkturnya dan lain-lain ya, yang diduga kuat justru yang melakukan 263, 266. Karena yang ingin saya tanyakan lagi, ini kebetulan kan saudara ahli perdata, bagaimana mungkin sekarang orang yang sudah dinyatakan legal standingnya itu dinyatakan batal nih, dinyatakan batal karena alasannya kan sudah batal, karena pembeliannya pun sudah cacat berdasarkan 1320 keperdataan nih, ya kan?
Nah artinya dia kan sudah tidak punya legal standing lagi untuk bikin laporan polisi. Kok bisa laporan polisi diterima? Kami juga makanya mau adukan kepolisian ini yang menerima laporan polisinya. Bagaimana orang nggak punya legal standing bisa diterima laporan polisinya? Kami mohon diusut ini Pak Kapolri. Ada apa ini? Sampai klien kami dikriminalisasi. Yang lucunya lagi kita udah buktikan. Penjualnya teh inti Wisesa nih. Ya ngaku-ngaku di perkara 529 punya dia. Dan dia sudah terima duit nih dari Inti Bangun. Kok yang jadi tersangka klien kami bukan Wisesa? Ada apa? Apa hukum bisa tebang pilih? Ya kan, dugaan-dugaan pesanan ini kan juga jadi ada asumsi-asumsi berkembang bisa-bisa walaupun kita nggak tuduh karena saya sadar di Indonesia ini menganut asas praduga tak bersalah. Tapi kan saya berceritakan kejadian yang dialami klien saya ini, ya. Nah kira-kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa nih Pak Beni. Ini pembelajaran tentang hukum. Dan kebetulan saya juga ngajar di kampus, jadi ini potret bagaimana hukum kita bekerja kan. Iya. Gitu. Ternyata contoh tadi ya, atas dasar misalnya popularitas, ya kan, Iya. jaringan dan sebagainya. Hukum kemudian ditekuk-tekuk luar biasa. Iya. Yang membuat keadilan itu tidak muncul gitu ya, sebagaimana yang kita cari itu. Iya. Terima kasih Pak Beni Iya. buat pencerahannya terhadap kasus yang ini bisa menjadi bahan diskusi Iya. di banyak kampus hukum di Indonesia. Dan kami harap tentu mudah-mudahan ya kebenaran ini bisa ditegakkan ya. Dan kami tentu berterima kasih kepada hakim yang memeriksa perkara ini yang telah memutuskan bahwa klien kami tersangkanya dibatalkan dan tidak sah. Saat ini kami juga sedang menunggu SP3 dari Mabes Polri dan kita minta juga cepat dikeluarkan ya, dan kami tentu mohon satu keadilan dan minta Pak Kapolri untuk mengusut kasus ini ya, karena kami masih percaya supaya institusi kepolisian di Republik Indonesia ini dapat dipercaya oleh masyarakat. Tolonglah tegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kalau Pak Kapolri kebetulan mendengar podcast ini, saya juga mohon untuk bertemu dengan Bapak untuk saya jelaskan kasus ini yang mengingat walaupun saya juga tidak tahu kebenarannya, apakah betul daripada si pelapor ini punya kedekatan dengan Bapak, saya mau tanya langsung, saya nggak tuduh. Tapi ya waktu itu memang dia menyatakan dekat dengan Bapak sejak itu ya, dan saya nggak mau tuduh ya karena nanti berbau fitnah. Tentu ada asas praduga tak bersalah. Saya cuma mau menanyakan kebenarannya apakah ini benar atau tidak. Kita nggak boleh tuduh. Ya demikian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Beni. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.